Di video sebelumnya part 1 kita membahas tentang posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kemudian kita lanjutkan di part 2 kita sudah membahas kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, percepatan sesaat, perlajuan, perlambatan. Kita lanjutkan ke part 3 kita membahas gerak lurus beraturan, part 4 kita membahas gerak lurus berubah beraturan. Kita lanjutkan part 5 kita membahas soal dan pembahasan untuk gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kita lanjutkan ke part 6, kita membahas gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Yang ini merupakan gerak lurus vertikal pada pembahasan video di part sebelumnya. Maka pada part 7 kali ini akan kita lanjutkan dengan membahas soal dan pembahasan untuk gerak vertikal ke atas. Sebuah peluru dimasukkan ke pistol dengan ketinggian 2 meter dari tanah. Kemudian ditembakkan vertikal ke langit sehingga kecepatan awal peluru 50 meter per second. Baik, jadi di sini untuk mempermudah soal ini akan kita buat ilustrasinya. Jadi kurang lebih apabila di sini adalah tanah atau titik terendah, maka di sini ada pistol yang di sini menembakkan peluru. Dengan di sini ketinggian pistol ke tanah ini adalah 2 meter. Dan di sini kecepatan awal peluru ini adalah V0 50 meter per second. Kemudian di sini diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Baik, untuk menjawab soal ini akan kita mulai dari soal yang A terlebih dahulu. Tentukan kecepatan peluru saat 4 second setelah ditembakkan. Baik, jadi di sini untuk menjawab soal ini, di video sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang kecepatan sembarang atau kecepatan saat waktu sekian dari gerak vertikal ke atas. Jadi rumusnya itu adalah kecepatan sama dengan kecepatan awal dikurangi percepatan gravitasi dikali waktu. Maka ini akan kita kunci dan kita pakai untuk menjawab soal yang A. Maka di sini untuk V sama dengan V0 atau 50 meter per second kecepatan awal dikurangi dengan percepatan gravitasi. Di sini diketahui pendekatan 10 meter per second kuadrat, kemudian dikali waktu ini adalah 4 second. Sehingga di sini min 10 dikali 4 hasilnya min 40 meter per second kuadrat dikalikan second hasilnya meter per second. Jadi di sini sama-sama meter per second, 50 dikurangi 40 hasilnya adalah 10. Sehingga di sini kecepatan peluru saat 4 second setelah ditembakkan ini adalah 10 meter per second. Kemudian untuk soal yang B, kecepatan peluru saat 47 meter dari tanah. Baik, jadi di sini untuk yang B, kecepatan saat peluru 47 meter dari tanah, ini sudah kita bahas untuk rumusnya. Jadi di sini kecepatan saat ketinggian sekian atau saat lintasan yang dilalui sekian, maka di sini kecepatan kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikurangi 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Sehingga di sini untuk kecepatan kuadrat ini adalah V kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat. Di sini ada 50 meter per second dikuadratkan semua. Kemudian dikurangi 2 dikali percepatan gravitasi, ini pendekatan 10 meter per second kuadrat. Kemudian untuk ketinggian, karena di sini ketinggian 47 meter dari tanah, ini adalah jarak pistol ke tanah ini 2 meter. Sehingga di sini kita memerlukan 45 meter. Sehingga di sini untuk ketinggiannya dari peluru awal ditembakkan sampai 47 meter ini adalah 45 meter. Maka dari sini untuk 50 kuadrat ini adalah 2500. 2 dikali 10 hasilnya 20 dikali 45 hasilnya 900, tandanya di sini dikurangi. Kemudian meter per second kuadrat dikali meter hasilnya meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga di sini bisa dilihat untuk satuannya di sini sama-sama meter kuadrat per second kuadrat. Maka di sini 2500 dikurangi 900 hasilnya 1600.
Maka di sini untuk V sama dengan akar dari 1600, ini adalah 40. Untuk tandanya di sini meter kuadrat per second kuadrat di akar, ini adalah meter per second. Sehingga di sini 40 meter per second ini adalah jawaban dari kecepatan peluru saat 47 meter dari tanah. Kemudian untuk yang C, ketinggian peluru dari tanah saat 4 second setelah ditembakkan. Jadi di sini tadi untuk yang A ini adalah kecepatan saat peluru 4 second setelah ditembakkan. Untuk yang B ini adalah ketinggian dari tanah setelah 4 second ditembakkan. Maka di sini untuk rumusnya di part sebelumnya, part 6 ini sudah kita bahas bahwa ketinggian ini adalah kecepatan awal dikali waktu dikurangi setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu kuadrat. Sehingga di sini akan kita kunci kecepatan awal ini adalah 50 meter per second, waktu ini adalah 4 second. Kemudian di sini min setengah dikali gravitasi, ini ada pendekatan 10 meter per second kuadrat. Kemudian untuk waktu kuadrat ini adalah 4 second. Jadi di sini 4 kuadrat, untuk satuannya ini adalah second kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya 50 meter per second dikali 4 second, hasilnya adalah 200 meter per second dikali second, maka di sini kita coret sehingga 200 meter. Kemudian min setengah dikali 10 hasilnya adalah min 5 meter per second kuadrat. Dikalikan di sini 4 kuadrat, ini adalah 16 second kuadrat. Maka di sini untuk min 5 dikali 16 hasilnya adalah min 80, kemudian meter per second kuadrat dikali second kuadrat, maka di sini dicoret hasilnya adalah meter. Sehingga di sini 200 meter dikurangi 80 meter hasilnya 120 meter. Maka di sini kita tambahkan 120 meter, maka di sini ketinggian peluru dari tanah ini adalah 120 meter. Ditambah dengan 2 meter, hasilnya adalah 122 meter. Sehingga di sini untuk yang C, jawabannya adalah 122 meter. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang D, ketinggian maksimum peluru dari tanah. Baik, jadi di sini untuk mencari ketinggian maksimum dari gerak vertikal ke atas, ini sudah kita bahas di video part sebelumnya di part 6. Jadi di sini untuk ketinggian maksimum atau Hmax ini adalah kecepatan awal kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan gravitasi. Sehingga rumus ini yang akan kita pakai untuk menjawab soal untuk yang D. Dengan di sini kecepatan awal kuadrat ini adalah 50 meter per second kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan gravitasi, di sini ada 10 meter per second kuadrat. Sehingga di sini 50 dikuadratkan hasilnya adalah 2500 meter kuadrat per second kuadrat, kemudian 2 dikali 10 hasilnya 20. Maka di sini 2500 dibagi 20 hasilnya ini adalah 125. Jadi di sini untuk Hmax ini adalah ketinggian maksimum dari peluru setelah ditembakkan dari pistol. Sehingga di sini untuk ketinggian maksimum peluru dari tanah, maka di sini kita perlu menambahkan 2 meter, maka hasilnya ini adalah 127 meter. Maka di sini untuk ketinggian maksimum peluru dari tanah ini adalah 127 meter. Kemudian untuk yang E, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum di video sebelumnya part 6 sudah kita bahas bahwa di sini waktu untuk mencapai ketinggian maksimum ini adalah kecepatan awal dibagi gravitasi. Sehingga dari rumus ini yang akan kita pakai untuk menjawab soal yang E. Dengan di sini kecepatan awal ini ada 50 meter per second dibagi dengan 10 meter per second kuadrat. Maka di sini 50 dibagi 10 hasilnya 5. Kemudian meter per second dibagi meter per second kuadrat ini adalah meter per second dikalikan second kuadrat per meter. Sehingga di sini apabila kita coret-coret hasilnya ini adalah second. Maka di sini untuk yang E, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum ini adalah 5 second.
Kemudian untuk yang F, waktu yang dibutuhkan saat peluru mulai ditembakkan sampai jatuh ke tanah. Maka untuk menjawab ini, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini untuk waktu yang dibutuhkan saat peluru ditembakkan sampai jatuh ke tanah, ini adalah waktu saat peluru naik sampai menuju ke titik maksimum, kemudian dari situ peluru jatuh ke tanah. Sehingga di sini ada waktu naik dan waktu turun. Maka di sini untuk waktu naik, ini adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Di sini tadi untuk yang E, sudah kita jawab ini adalah 5 second. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, dan setelah mencapai ketinggian maksimum, maka di situ peluru kecepatannya adalah 0, sehingga di sini peluru akan jatuh ke tanah, mengakibatkan di sini terjadi gerak jatuh bebas setinggi 127 meter dari tanah. Maka di sini di video sebelumnya di part 6 kita sudah membahas tentang waktu untuk mencapai titik terendah kuadrat dari gerak jatuh bebas. Ini adalah 2 dikali ketinggian dibagi gravitasi. Dan di sini dalam bentuk kuadrat, artinya nanti apabila kuadratnya ini dihilangkan, maka di sini sama-sama di akar. Sehingga dari sini bisa kita tulis ini adalah ketinggian peluru dari tanah, ini adalah gerak jatuh bebas 127 dikali 2, kemudian dibagi gravitasi di sini 10. Karena di sini dalam bentuk kuadrat, maka ini akan kita akar, sama-sama di akar. Kemudian untuk waktu naiknya atau waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, ini tadi untuk soal yang E sudah kita bahas, ini adalah 5 second. Maka di sini untuk 127 dikalikan 2, hasilnya adalah 254 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 25,4. Sehingga di sini akar dari 25,4 ini adalah 5,04. Jadi di sini kita memakai pembulatan 2 angka di belakang koma, sehingga di sini kita bulatkan menjadi 0,4. Sehingga di sini 5 second ditambah dengan 5,04, hasilnya ini adalah 10,04. Sehingga di sini waktu yang diperlukan saat peluru mulai ditembakkan sampai peluru jatuh ke tanah, ini adalah 10,4 second. Baik, untuk yang berikutnya sekarang akan kita bahas untuk soal dan pembahasan dari gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas.